Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, mahasiswi Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah, NIM 319332104. Di sini saya ingin membahas mengenai perencanaan bisnis dalam memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ini merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal yang mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Selanjutnya, manfaat perencanaan bisnis. Yang pertama, adanya tujuan bisnis menjadi lebih jelas, yaitu ketika merencanakan business plan untuk merancang strategi dan rencana awal bisnis yang dilakukan, yaitu bagaimana awal harus memulai bisnis, bagaimana bisnis ini akan berjalan nantinya, serta bagaimana caranya agar bisnis ini tetap bertahan. Tentunya hal itu harus dipikirkan matang dan terukur, maka dengan menyusun sebuah rencana, bisnis ini akan lebih terarah mencapai target yang ingin dicapai. Kedua, membantu mengembangkan ide bisnis. Pengembangan ide ini dapat berperan untuk mendorong terciptanya produk yang dapat diminati banyak orang. Oleh karena itu, tujuan mengembangkan ide ini untuk mendukung terciptanya bisnis yang sukses dengan peminat tinggi di pasaran. Yang ketiga yaitu mencari sumber dana. Mencari sumber dana ini berhubungan dengan permodalan usaha. Hal ini dapat digunakan sebagai media untuk mendapatkan investor atau penanam modal yang bersedia untuk membantu kamu di dalam pengembangan bisnis. Yang keempat yaitu memprediksi masa depan, seperti menyusun rencana bisnis yang akan kamu buat dan akan membuat gambaran jangka pendek, menengah, dan panjang bagi suatu bisnis. Kelima, membantu membuat keputusan yang bertujuan untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, tipe-tipe perencanaan bisnis. Yang pertama, perencanaan terpusat adalah sistem ekonomi perencanaan terpusat yang dimana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Yang kedua, perencanaan indikatif adalah metode untuk mengendalikan perekonomian suatu negara dengan menghasilkan perakiraan untuk berbagai sektor ekonomi yang akan mendorong konsumen dan produsen untuk berpikir bahwa perekonomian akan bekinerja lebih baik, sehingga mereka membelanjakan dan berinvestasi lebih banyak. Ketiga, perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan seperti sumber ekonomi yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan bisnis. Yang pertama adanya fokus, yang kedua rasional dan faktual, yang dimana perencanaan usaha ini dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistik, berorientasi masa depan, serta didukung dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, berkesinambungan dan estimasi, yang artinya perencanaan usaha ini dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta perkiraan-perkiraan tentang kondisi di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu prepare dan fleksibel. Prepare dan fleksibel ini lebih diartikan sebagai perencanaan yang disiapkan terlebih dahulu dan sesuai dengan target. Sedangkan yang bersifat operasional ini adalah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ya ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Yang kelima adanya operasional. Operasional bisnis ini mengacu pada segala hal yang dilakukan di perusahaan sehingga bisnis ini bisa terus berlangsung. Makanya tidak heran jika pelaku usaha juga perlu memikirkan urusan operasional dalam rencana bisnisnya. Selanjutnya, komponen perencanaan bisnis. Yang pertama, adanya deskripsi tentang bisnis yang akan ditekuni. Yang kemudian, kedua, strategi marketing yang akan dilakukan. Yang ketiga itu kita harus memahami kompetitor, yaitu pesaing dalam menjalankan bisnis. Yang keempat yaitu rencana desain dan pengembangan produk. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Kemudian biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian tujuh itu membuat kesimpulan. Selanjutnya adanya kesimpulan mengenai perencanaan bisnis, yaitu business plan bisa menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Seberapa
dalam calon entrepreneur ini mengetahui bisnis yang sedang dirancang. Hal itu terlihat dari seberapa kompleks dan rinci bisnis plan yang disusun. Calon investor atau lembaga keuangan pemberi kredit akan melihat kesiapan calon entrepreneur dari bisnis plan yang mereka susun. Bisnis plan ini akan memperlihatkan apakah bisnis yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan. Baiklah, sekian mengenai pembahasan yaitu perencanaan bisnis. Maka dengan hal itu saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.